Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dampak perang dingin. Oke, dampak bagi politik global. Seperti yang kita ketahui ya, perang dingin itu membawa dua bagian, yaitu blok barat yang di bawah pimpinan Amerika Serikat dan sekutunya. Lalu selanjutnya blok timur di bawah pimpinan Uni Soviet dan negara pendukungnya. Kalau di blok barat itu akhirnya terbentuk yang namanya SEATO dan NATO. SEATO dan NATO itu adalah organisasi yang berfungsi untuk menjaga keamanan negara-negara tertentu dari serangan komunis. Oke, kalau SEATO itu di daerah Southeast, maksudnya Asia Tenggara, sedangkan kalau NATO di daerah Eropa. Oke, selanjutnya kalau Uni Soviet, mereka membentuk Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah kumpulan negara-negara pendukung Uni Soviet atau pendukung komunis. Nah, dua kelompok ini akhirnya berperan penting ke dalam perang saudara yang terjadi di Korea. Makanya Korea terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Lalu Vietnam, makanya Vietnam pun terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan juga Tiongkok. Kalau Tiongkok terbagi menjadi dua, jadi ada Tiongkok dan juga ada Taiwan. Oke, kalau Korea Utara punya komunis, punya Pakta Warsawa. Kalau Korea Selatan punya NATO. Kalau Vietnam Utara punya komunis, Pakta Warsawa. Kalau Vietnam Selatan itu punya SEATO. Lalu selanjutnya kalau Tiongkok itu otomatis punya Pakta Warsawa, dan juga kalau Taiwan itu didukung oleh SEATO. Oke, selanjutnya dampak bagi ekonomi global. Kalau ekonomi global itu munculnya negara adikuasa atau negara superpower, di mana negara superpower ini ingin menjadi negara yang nomor satu. Karena apa? Setelah Perang Dunia Kedua, justru pemenangnya kan ada dua, ada Uni Soviet dan juga ada Amerika. Mereka nggak mau, masa dalam satu kepala ada dua pemimpin, kan nggak bisa ya. Jadi akhirnya dua negara ini berkeinginan untuk menjadi negara adikuasa atau negara superpower. Makanya muncullah rencana-rencana ekonomi. Bisa kita lihat ada MSA atau Mutual Security Act. Nah, Mutual Security Act ini pernah datang ke Indonesia ya, di bawah ketika itu pemerintahan Soekarno. Jadi Bung Karno pernah ditawarkan Mutual Security Act, artinya kerjasama keamanan. Dan Bung Karno justru dengan lantangnya dia bilang go to hell with your aid. Jadi kita nggak butuh bantuan kalian ke neraka aja sana. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kalau Bung Karno itu tidak ingin masuk ke dalam politik-politiknya mereka. Lalu the 4-point program for the economic development in Asia. Ini programnya presidennya Amerika, namanya Harry S. Truman. Di mana Truman ini ingin membantu kemajuan ekonomi di negara-negara berkembang di Asia. Lalu yang terakhir ada Marshall Plan. Marshall Plan ini adalah rencananya Marshall, di mana rencana Marshall ini bertujuan untuk membangkitkan lagi perekonomian negara-negara yang kalah perang di Perang Dunia Kedua, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Oke, tapi tidak masuk semua ya, karena apa tadi sudah Ibu bilang, Soekarno begitu punya powernya untuk menolak semua bantuan-bantuan tersebut. Oke, lalu selanjutnya kembali lagi ya, walaupun Soekarno menolak, tapi sebenarnya Soekarno akhirnya nanti ini di awal 50-an dia menolak, tapi nanti di tahun 60-an akhirnya ya dia nerima juga, tapi nanti akan kita bahas ya. Oke, selanjutnya dampak perang dingin bagi Indonesia di bidang politik. Di bidang politik adalah Amerika Serikat melibatkan diri dalam perjanjian Renville. Ingat ya perjanjian Renville yang kemarin Ibu bilang. Perjanjian Renville itu ada 3 negara yang ikut di sana. Ada Amerika, ada Australia, dan juga ada Belgia. Di sini Amerika Serikat melibatkan diri sebagai penengah. Jadi dia tidak memihak antara Belanda, juga tidak memihak kepada Indonesia. Kenapa dia tidak memihak kepada dua-duanya? Untuk menunjukkan kalau dia itu netral di situ. Artinya kan dia temenan sama Belanda, karena Belanda kan liberal. Tapi dia juga mau mendukung Indonesia untuk lepas dari Belanda. Supaya apa? Supaya Indonesia mendukung Amerika. Jadi makanya dia menempatkan diri sebagai pihak yang netral. Oke, lalu selanjutnya Uni Soviet menjual senjata senilai $2,5 miliar Amerika dengan syarat pembayaran jangka panjang. Jadi di sini secara diam-diam Uni Soviet pun membantu beberapa peperangan yang ada di Indonesia dengan cara mengirimkan bantuan senjata-senjata kepada pihak Indonesia. Sebenarnya sih bukan bantuan ya, karena kita kan bayar juga, tapi di sini kan bisa dibilang syarat pembayarannya adalah pembayaran jangka panjang. Jadi kita boleh membeli tapi dengan cicilan yang sangat murah. Jadi makanya kita bisa punya senjata untuk melawan Belanda pada saat itu. Lalu selanjutnya ekonomi. Masuknya investasi dari Amerika Serikat dan Uni Soviet ini otomatis membantu Indonesia, karena apa? Ibarat kata anak umur 10 tahun baru 10 tahun merdeka, kok kita bisa ngebangun ini, ngebangun itu dari mana duitnya kalau bukan dari investasi negara-negara ini. Jadi ya nggak mungkin lah kita bisa punya uang secepat itu untuk bisa bikin bangunan-bangunan tertentu
kalau kita tidak dapat bantuan dari dua negara besar ini, ada Amerika Serikat dan juga ada Uni Soviet. Oke, selanjutnya bentuk peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Yang pertama, membuat gerakan non-blok. Ini sudah Ibu bilang kemarin, Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok bersama dengan Yugoslavia. Ada Joseph Broz Tito, ada Gamal Abdel Nasser dari Mesir, lalu ada Jawaharlal Nehru dari India, ada Kwame Nkrumah dari Ghana, dan yang paling berkuasa, bukan berkuasa maksud Ibu, paling didengar suaranya adalah Bung Karno dari Indonesia. Oke, seperti Ibu bilang kemarin ya, jadi gerakan non-blok merupakan gerakan di mana kita menentukan nasib kita atau menentukan identitas kita, kalau kita tidak memihak kepada barat dan juga tidak memihak kepada timur, tapi kita berdiri di tengah-tengahnya sebagai negara netral yang menjaga perdamaian. Oke, lalu selanjutnya aktif dalam ASEAN, dan Indonesia pun termasuk salah satu pendiri dari ASEAN yang didirikan oleh Adam Malik ya. Oke, lalu selanjutnya, lalu juga Indonesia merupakan pendiri perintis pembentukan ZOFAN. ZOFAN itu adalah zona of peace. Jadi Indonesia membentuk ZOFAN. Jadi Indonesia dianggap sebagai daerah di mana daerah tersebut tidak boleh adanya pengembangan nuklir untuk senjata. Jadi kalaupun ada tenaga nuklir digunakan untuk hal yang lain, bukan untuk persenjataan. Dan Indonesia merasa daerahnya tidak boleh dilalui oleh tempat-tempat atau alat-alat perang seperti nuklir dan lain sebagainya. Lalu Indonesia juga menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama ya, karena tadi Ibu bilang Indonesia salah satu pembuatnya. Lalu tuan rumah ASEAN Ministerial Meeting ke-17. Kita juga menjadi tempat meeting para perdana menteri, para perdana menteri di negara-negara Asia Tenggara. Lalu juga kita pernah mengadakan Jakarta Informal Meeting, di mana isi dari salah satu Jakarta Informal Meeting ini adalah kita mendamaikan beberapa negara konflik di negara-negara di Asia Tenggara. Oke, lalu selanjutnya aktif dalam kerjasama kawasan Utara Selatan. Utara Selatan itu adalah, jadi kawasan Utara Selatan itu apa? Kawasan Utara Selatan itu bukan artinya di daerah utara dari selatan ya. Kawasan Utara Selatan itu maksudnya adalah kawasan utara yang kaya, kawasan selatan yang miskin. Jadi kawasan yang ekonominya tinggi dan kawasan ekonominya rendah. Dan kita aktif dalam bekerja sama supaya apa? Supaya terciptanya saling ketergantungan antara utara dan selatan. Kan utara nggak akan bisa disebut kaya kalau nggak ada selatan yang miskin kan, dan miskin juga nggak akan bisa disebut miskin kalau nggak ada utara yang kaya. Jadi di sini menciptakan ketergantungan antara sesama supaya saling setara, kesamaan kepentingan dan punya manfaat serta tanggung jawab yang bersama. Lalu selanjutnya kita juga aktif dalam upaya penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Ini ditunjukkan dengan pada masa Soekarno jadi presiden tahun 62, Soekarno menolak Israel ke dalam Asian Games tahun 62 di Jakarta. Jadi ketika Israel ingin mengirimkan atletnya ke Indonesia, kita menolak karena apa? Karena kita tidak menganggap itu sebagai sebuah perwakilan sebuah negara. Karena yang kita anggap sebagai sebuah negara adalah Palestina, bukan Israel. Lalu selanjutnya ketika menjabat sebagai ketua umum gerakan non-blok, Soeharto mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab untuk terlibat langsung dalam negosiasi kemerdekaan Palestina. Jadi maksudnya di sini sebagai seorang ketua GNB di sini Pak Harto meminta supaya ada perwakilan dari Palestina untuk menceritakan atau mengeluarkan keinginannya untuk ingin menjadi sebuah negara merdeka. Lalu pada masa yang baru-baru ini ya kita tahu lah, Pak Jokowi mengecam keras pengakuan Donald Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Jadi pada masa Trump berkuasa kan akhirnya di situ Amerika mengakui kalau Israel adalah sebuah negara dengan yang memiliki ibu kota namanya Yerusalem, padahal ya itu kan punya Palestina juga. Kalau kita menganggap seperti itu, makanya di sini presiden kita sepertinya tidak mendukung hal tersebut. Oke, Ibu rasa bab 3 sudah selesai. Kita akan sambung tentang organisasi regional dan global minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.